kepada teman-teman pemula, peneliti pemula, terutama klien BPS peneliti bimbing skripsi yang saya hormati. Pada malam ini saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai akhir-akhir ini, terutama klien saya sebagian itu telah direpotkan oleh kelakuan dosen pembimbingnya dan dosen pengujinya yang tidak mendidik, di mana perbuatan dosen tersebut saya nilai telah melanggar kode etik penelitian ilmiah atau telah melanggar etika dan prosedur metode ilmiah, di mana kelompok dosen ini saya sebut sebagai kelompok dosen kedua atau kelompok dosen kiri, karena kelompok dosen ini selain merepotkan mahasiswanya, maka kelompok dosen ini juga gemar melakukan dosa penelitian dengan melakukan pembohongan publik. Pembohongan publiknya adalah dengan merekayasa data penelitian, karena data penelitian yang sebenarnya tersebut dinilai telah merepotkannya dan mungkin justru akan menjatuhkannya pada seminar atau dalam ujian penelitian. Jadi dengan demikian kelompok dosen tersebut cenderung untuk membuang data yang sebenarnya dan merekayasa atau mengada-ngada data yang tidak ada demi tercapainya tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya oleh dia sendiri atau mungkin oleh pesanan oleh pihak-pihak yang membiayai penelitiannya, yaitu dengan cara hipotesis harus diterima. Artinya penelitian itu harus sesuai dengan hipotesis, artinya hasil penelitian itu harus sesuai dengan teori. Ini adalah salah kaprah. Tapi saya akui selama saya membuat skripsi, sekitar 60% dosen pembimbing skripsi dan penguji skripsi dan tesis itu rata-rata begitu. Bahkan mereka penelitian sendiri pun merekayasa data demi diterimanya hipotesis yang mereka ajukan. Tentu hal ini sangat disayangkan karena akan memperbodoh mahasiswa, bahkan berbodoh dirinya sendiri, yaitu dengan cara melanggar kode etik penelitian ilmiah atau prosedur penelitian ilmiah atau metode ilmiah, yaitu objektif. Jika demikian maka penelitian dikatakan tidak objektif lagi karena telah subjektif sesuai dengan kehendak peneliti atau orang yang memesannya. Oke kawan, untuk menghadapi dosen yang demikian maka kita sebagai mahasiswa harus nurut, karena kita meneliti membuat skripsi adalah untuk menuruti keinginan pembimbing kita dan penguji kita. Jadi kita mau tidak mau, jika penelitian kita padahal kita udah capek-capek turun penelitian ngambil data, setelah kita analisis ternyata tidak menunjukkan adanya hipotesis yang diterima atau hipotesis tolak, maka setelah kita konsultasi ke dosen pembimbing itu tidak diterima, dan bahkan banyak dosen pembimbing yang menyarankan agar dimanipulasi datanya. Tentu ini adalah satu pembodohan terhadap mahasiswa. Kan mahasiswa itu kan punya idealis yang tinggi. Jika demikian ini sudah melanggar dua prinsip utama. Satu, prinsip metode penelitian ilmiah yang harus objektif. Kemudian yang kedua, prinsip mahasiswa yang harusnya dia punya harusnya mahasiswa itu punya idealis yang tinggi, justru dirusak oleh dosennya sendiri yang justru akan membuat mahasiswa menjadi seorang yang pembohong atau penipu data. Jika demikian maka suatu saat nanti jika ia menjadi peneliti atau menjadi pejabat, kemungkinan besar ajaran dari dosennya ini mungkin akan diterapkannya. Tentu ini sangat merugikan, bukan diri sendiri tapi bangsa dan negara ini. Dan ilmu yang ia dapat dalam penelitian itu adalah ilmu bohong, karena ilmunya rekayasa, datanya data rekayasa. Oke kawan, untuk jika sudah demikian maka kita harus meyakinkan pada dosen tersebut agar supaya penelitian kita diterima hipotesis. Maka tadi sudah saya sebutkan ada 3 jalan keluar. Yang pertama, kita memperbesar sampel. Yang kedua kita memperbesar tingkat kesalahan atau level of significance. Dengan memperbesar sampel maka diharapkan nilai terhitung akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya,
signifikansi hitung akan semakin kecil, dan dengan perbesar tingkat kesalahan atau level of signifikan, maka diharapkan dah jelas bahwa nilai kehitung itu akan semakin kecil, sehingga nanti diharapkan akan lebih kecil dari T-tabel, atau signifikansinya akan lebih kecil dari 0,05 atau yang telah kita tetapkan. Dan T hitung kita akan lebih besar dari T-tabel. Kemudian saya ingatkan lagi, dengan menambah jumlah sampel juga akan memperbesar T hitung dan memperkecil signifikansi, sehingga ada peluang nanti bisa diterima. Banyak dosen menyarankan agar supaya tahun penelitiannya, terutama penelitian IPS, tahun penelitiannya ditambah untuk memperjelas sampel. Dosen yang begini saya katakan adalah dosen yang bongak atau dosen yang gagal paham. Menambah tahun penelitian dengan jumlah sampel yang tetap itu bukan menambah sampel, tapi itu adalah memperbesar peluang atau tingkat reliabilitas dan validitas data. Jadi untuk menguji kejujuran dan keterandalan data saja, dan bukan untuk meningkatkan T hitung atau signifikan atau memperkecil signifikansi, bukan. Kalau ingin memperbanyak sampel, ya kita tambah jumlah sampelnya. Pokoknya perusahaan dari 14 kita tambah 15 atau yang lebih banyak lagi. Kalau memperbanyak tahun itu bukan solusi, itu adalah untuk uji validitas dan reliabilitas fungsinya, nggak ada kaitannya dengan uji dengan uji hipotesis, itu kan. Oke. Setelah kedua-dua itu, yaitu memperbesar sampel, kemudian tidak bisa karena berbagai keterbatasan, dengan memperbesar level tingkat kesalahan atau SIG tidak bisa karena kita dibatasi aturan bahwa penelitian IPS itu rata-rata 5%, kemudian penelitian IPA itu 1%, maka di situ terbentur dua alternatif ini tidak bisa dijalankan. Maka kita ada alternatif ketiga. Alternatif ketiga ini ada alternatif merekayasa data, tapi bukan mengada-ngada dan bukan pembohongan, karena datanya tetap kita pakai data dari hasil penelitian di lapangan. Cuman kita kelola sedemikian rupa, kita proses, nanti saya jelaskan caranya, baru nanti akan didapatkan suatu data yang T hitungnya akan semakin besar atau T tabelnya semakin kecil dan tingkat signifikansinya akan semakin mengecil. Dengan demikian diharapkan tingkat signifikansinya akan lebih kecil dari 0,5. Oke lah kawan, kita langsung praktekkan saja bagaimana cara mengakali agar supaya hipotesis kita diterima dengan cara yang ketiga tadi atau cara terakhir. Tetapi kita bukan pembohongan publik kawan. Kita hanya merekayasa data, mengelola data yang sudah ada, kita kelola sedemikian rupa sehingga hipotesis akan diterima, yaitu dengan cara memperkecil signifikansi dan memperbesar T hitung. Dengan demikian diharapkan T hitung akan lebih besar dari tabel. Oke lah, mari kita simak penjelasannya, langsung praktekkan saja. Kita lihat. Ini kawan, saya akan memberikan sebuah contoh kasus yang hasil penelitiannya adalah hipotesis ditolak. Penelitian besar ini kawan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan raksasa yang bergerak di bidang kelapa sawit yang terdaftar atau sudah go publik, artinya terdaftar di BI. Ada 4 perusahaan raksasa ini kawan, 15 perusahaan raksasa kawan, di mana dalam penelitian ini kita akan mengetahui apa pengaruhnya antara CSR atau program Community Social Responsibility Disclosure, atau program dalam bahasa Indonesia program bina lingkungan, baik bina sosial maupun bina lingkungan alam. Apa pengaruhnya terhadap nilai perusahaan? Begitu juga ukuran perusahaan sebagai variabel X2 dan pertumbuhan penjualan sebagai variabel X3. Kita ingin tahu apa pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Ini datanya. Kemudian ini datanya, data akhirnya ini kawan. Data akhir ini didapat bukan dengan mudah, tapi dengan susah payah. Dengan cara
memeriksa semua laporan keuangan dan laporan tahunnya perusahaan selama 4 tahun berturut-turut. Ini data-data penelusurannya kawan dengan susah payah.